Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu jaga semangatnya ya. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas materi mengenai hidup rukun di masyarakat. Tapi sebelum itu alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian selalu diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Selesai. Nah, Ibu mau perkenalan diri dulu ya sebelum memulai pelajaran pada kali ini. Perkenalkan, nama Ibu Yulianti, kalian bisa panggil Ibu Yuli. Nah, tadi setelah Ibu perkenalan, Ibu mau absen kalian satu-satu ya, supaya Ibu juga kenal dengan kalian. Nah, yang pertama, Ibu absen dulu. Anissa, apakah hadir? Hadir. Wina, hadir? Rizky, hadir? Lutfi, hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pembelajaran kali ini. Nah, kalian udah siap belum buat belajar? Siap ya? Semangat ya buat belajar. Nah, Ibu sekarang mulai masuk ke dalam materi ya. Nah, Ibu mau tanya, kalian di sini ada yang tahu nggak hidup rukun itu apa? Hidup rukun itu yang seperti apa sih? Ya, siapa yang bisa? Ya, betul ya. Hidup rukun itu, Ibu jelaskan ya. Hidup rukun itu adalah suatu kondisi di mana semua orang, semua warga di lingkungan masyarakat itu saling menghormati dan saling menyayangi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu, kenapa sih kita tuh harus hidup rukun? Emang penting ya? Tentu pasti hidup rukun itu sangat penting bagi kita. Kenapa sih hidup rukun itu penting? Nah, karena dengan hidup rukun itu kita itu bisa hidup dengan damai, tentram, jauh dari perselisihan dan jauh dari permasalahan. Nah, dengan hidup rukun juga kita masyarakat itu akan menumbuhkan rasa saling tolong menolong, saling bahu membahu dalam menyelesaikan pekerjaan, supaya pekerjaan itu akan cepat mudah terselesaikan kalau kita saling tolong menolong dan saling bahu membahu. Nah, Ibu mau tanya lagi, di sini kalian semua suka ikut kerjasama atau gotong royong nggak di lingkungan rumah kalian? Pasti ada ya. Nah, pasti ada. Kalian harus saling tolong menolong. Kalian harus ikut ya dalam kerja bakti atau gotong royong yang ada dilakukan di tempat tinggal kalian. Nah, terus Ibu mau nanya lagi, pasti di dalam lingkungan sekitar kalian pasti atau teman-teman kalian di sekolah kalian pasti kalian suka lihat ya ada perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, ras, atau suku di antara kalian. Nah, tapi perbedaan itu tuh jangan dijadikan persoalan atau dijadikan permasalahan. Justru dengan adanya perbedaan itu menjadikan kita untuk belajar saling menghargai, belajar saling tolong menolong. Kita harus saling tolong menolong tanpa melihat adanya perbedaan ras, agama, atau budaya. Kita harus hidup berdampingan. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan kepada kalian gambar mengenai hidup rukun di masyarakat. Kalian bisa cermati ya, atau kalian bisa dengarkan penjelasan dari Ibu mengenai gambar tersebut. Nah, ini dia yang pertama. Coba kalian tahu nggak di situ gambarnya apa ya? Itu di situ banyak orang-orang, warga sedang apa ya? Nah, betul ya, sudah Ibu jelaskan tadi di awal, itu gambarnya orang-orang sedang bergotong royong
dan sedang kerja bakti. Nah, sekarang siapa yang tahu apa sih arti dari gotong royong itu? Benar ya, kalian semua pintar. Gotong royong itu adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar semua warga di lingkungan masyarakat agar menghasilkan tujuan bersama atau menghasilkan sesuatu yang ingin dicapainya. Kerjasama dengan gotong royong itu supaya pekerjaannya lebih mudah terselesaikan. Nah, di sini ada lagi contoh kerja bakti di lingkungan sekitar. Apa aja sih? Nah, di lingkungan sekitar pasti kita tahu karena kita suka lihat ya. Di situ tuh ada yang sedang membersihkan selokan, memperbaiki jalan atau merenovasi tempat-tempat yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, oh iya, kalian juga Ibu ingatkan ya untuk menjaga lingkungan di sekitar kalian supaya tetap sehat dan terjaga. Kalian kalau misalkan lihat nih di pinggir-pinggir jalan atau di sekitar rumah kalian tuh banyak sampah, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalian harus membuangnya kepada tempat sampah ya. Kalian harus buang kalau misalkan lihat ada sampah tuh berserakan di jalan. Kan gak suka ya kalau misalkan lihat sampah berserakan, karena dengan adanya sampah itu pasti bakal timbul penyakit yang pasti itu gak enak dilihat untuk kesehatan kita juga. Nah, kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Yang kedua ada gambar. Coba tebak itu ada gambar apa sih? Nah, benar ya, di situ ada gambar orang-orang sedang merenovasi atau memperbaiki tempat ibadah. Nah, di situ pada gambar itu mereka sedang memperbaiki tempat ibadah umat agama Islam. Di situ ada gambar masjid. Nah, kita kalau misalkan warga di lingkungan melihat suatu masjid yang kurang, kita pasti perbaikinya dengan bersama-sama. Nah, tapi bukan tempat agama Islam saja ya, umat Islam saja, tapi kita harus membantu merenovasi atau memperbaiki semua tempat ibadah umat lain. Misalkan agama Kristen, kita memperbaiki gereja atau umat agama yang lain. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Yang ketiga ada gambar apa? Nah, bener ya, kalian semua udah pinter-pinter sekali. Nah, di situ ada gambar orang sedang bermusyawarah. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu musyawarah? Ayo, udah tahu nggak? Ibu jelasin ya. Musyawarah itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dengan musyawarah itu kita itu saling berpendapat, kita belajar berpendapat dengan baik, kita menerima pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat orang lain. Nah, kalau misalkan ada suatu masalah di masyarakat, kita tidak boleh langsung menyelesaikannya itu dengan kekerasan atau seperti yang tidak lazim dilakukan. Kita tuh harus bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, kemudian yang keempat ada gambar apa coba? Nah, betul ya. Yang keempat itu ada gambar orang anak-anak ya di situ, anak-anak yang sedang berbagi makanan kepada tetangga-tetangganya. Nah, kita juga kalau misalkan kita punya sesuatu atau makanan yang lebih, kita harus saling berbagi kepada di lingkungan sekitar atau kepada tetangga-tetangga kita. Kita harus saling menolong. Misalkan kalau ada tetangga kita yang sedang membutuhkan, kita harus saling berbagi. Nah, mungkin gambarnya sudah habis ya. Mungkin cuma segitu gambar yang Ibu kasih, tapi masih banyak sekali contoh-contoh hidup rukun yang ada di lingkungan masyarakat. Kalian bisa baca-baca di buku dan kalian bisa cari sendiri lagi di berbagai sumber ya. Nah, mungkin sekian pertemuan pada kali ini.
pertemuan yang Ibu bahas pada kali ini. Semoga kalian bisa mudah memahaminya dan semoga bermanfaat ya ilmu yang sudah Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, Ibu akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum.